jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Kita akan memasuki barisan prosesi. Sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin dan sambil lilin dinyalakan kita akan mengangkat tujuh pawang kudus.
perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memberdayakan aku, maka aku makan." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang mengutus firman-Nya menjadi manusia melalui rahim Maria yang lahir di Bethlehem, yang turut menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya bagi kita semua anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita selalu mendengar ya kalau dari Natal kita selalu mengangkat pujian, menggemakan nama Tuhan. Dari pulau dan benua, nama Tuhan selalu ditinggikan. menyelamatkan kita semuanya.
bersama-sama menyaksikan video cerita Natal yang akan disampaikan oleh anak sekolah minggu dengan judul Natal Memberi Harapan. Tetapi
tema Natal kita tahun ini ya, Tuhan Allah hadir di tengah keluarga. Amin. Nah, Bapak Ibu sebagai jemaat yang terkasih, saya mau bertanya dulu sebelum kita lanjut. Pernah nggak sih kita benar-benar memaknai Natal di hati kita? Apakah Natal ini hanya sebatas baju baru, perayaan yang meriah, bertemu teman-teman, atau memang kita memaknai Natal ini sebagai peristiwa di mana Tuhan lahir di hati kita? Hari ini kita perlu bersyukur karena kita masih bisa merayakan Natal dengan hikmat, kita masih bisa bersukacita bertemu satu dengan yang lainnya. Sebenarnya makna Natal yang paling terindah dalam hidup kita itu kelahiran Tuhan di hati saya dan Bapak Ibu sekalian. Seperti pujian yang mengatakan,
puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada kesempatan sore hari ini untuk yang kesekian kalinya kami boleh mendapat anugerah kasih karunia daripada Tuhan, boleh bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami berkumpul dan memuji namamu ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh rindu untuk di dalamnya kami juga boleh mendengarkan sebagian firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan menyertai kami. Kiranya Roh Kudus mencelikan mata dan rohani kami dan membuka semua panca indera kami, agar supaya pada waktu kami membaca, pada waktu kami merenungkan kebenaran-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan gizi rohani. Amen. Yang membangunkan kami, yang menghidupkan kami kembali, dan yang membuat arah hidup kami semakin hari semakin jelas dan indah. Kami memohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu, saudara. Sudah makan? Sudah, iya. Tapi dari sekian banyak, sepertinya volume suaranya tidak mencukupi kuota dari level suara yang seharusnya. Ya. Sudah makan Bapak Ibu? Sudah. Ya, kalau ini memang lebih keras lagi. Lanjutkan lagi. Sudah makan belum Bapak Ibu? Puji Tuhan. Sudah, ya. Makin hari makin keras ya, bagus sekali. Hari ini kita akan membahas satu tema yang tema ini merupakan kesepakatan gereja-gereja di Indonesia dengan tema adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan diambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yang demikian bunyi firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan melalui malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Marta sebagai istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menarik sekali bahwa PGI mengambil tema yang berhubungan dan menyentuh tentang keluarga. Tentunya ini menjadi suatu pertanyaan sangat penting sekali. Mengapa keluarga? Mengapa tidak yang berhubungan dengan bencana? Mengapa tidak berhubungan dengan sosial? Mengapa tidak berhubungan dengan peperangan di Ukraina dan Rusia? Mengapa tidak berhubungan dengan yang lain-lain yang lebih up to date, yang lebih kelihatan, tetapi berhubungan dengan keluarga? Saudara, keluarga itu adalah institusi terkecil di dalam masyarakat. Satu institusi, satu kelompok yang paling kecil di dalam satu wadah besar di dalam dunia ini. Maka saudara, kita perhatikan bahwa puncak dari ciptaan Allah yang Allah lakukan pertama kali adalah keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Andre, ya, atau bukan Adam dan Anton. Hari ini banyak keluarga-keluarga, sang suami namanya Adam, istrinya nama Anton, ya. Dan ini sudah mulai terjadi, bahkan ada beberapa tokoh-tokoh agama yang melegalkan model keluarga seperti ini. Tuhan tidak menciptakan keluarga model seperti ini. Yang Tuhan ciptakan adalah Adam
dan Hawa. Allah mendesain satu tempat yang luar biasa untuk Adam dan Hawa, keluarga baru ini, yang namanya Taman Eden. Satu tempat yang komplit, satu tempat yang sempurna, satu tempat yang sangat menyenangkan sekali untuk dihuni oleh manusia pertama. Karena Allah mendesain tempat ini dengan satu tujuan, supaya manusia nyaman, supaya keluarga nyaman, supaya keluarga menikmati kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada mereka waktu pertama kali. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Manusia keluarga pertama ini jatuh di dalam dosa. Dan saudara, kalau kita tadi sempat lihat ada slide dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika Allah berkata kepada iblis yang menggoda Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam bahasa teologia ini disebut dengan pre-evangelium, berita pertama tentang keselamatan. Dan berita ini terus melewati sejarah dan waktu, dan sampai satu ketika ini digenapi di atas kayu salib ketika Yesus mati untuk menebus banyak dosa manusia, menghancurkan kekuatan iblis, menghancurkan kepala iblis, dan iblis tidak berdaya apa-apa, dan dia mati, bangkit, memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Tapi dalam perjalanan sejarah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk mempraktekkan dan memproklamasikan kasih-Nya kepada manusia. Kita dapat perhatikan di dalam perjalanan sejarah Alkitab, saudara, di mana kita melihat bahwa kasih sayang Tuhan terus berjalan melibatkan keluarga. Mulai dari Abraham dalam kitab Kejadian pasal 12, yang dipanggil dari tanah Ur Kasdim menuju ke satu tanah yang dijanjikan Tuhan, yang itu namanya Kanaan. Satu tempat yang berlimpah dengan susu, madu, dan sebagainya. Dan Tuhan pelihara Abraham dan istrinya Sarah. Secara logika, secara intelek, tidak mungkin Abraham dan Sarah ini orang yang dipilih oleh Allah dalam satu keluarga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Sarah umurnya 90 tahun dan Abraham umurnya 100 tahun. Saya boleh tanya di sini yang paling tua siapa? Ibu Sarah. Yang di sini aja. Une maaf, Une umur berapa? 74 tahun. Ya. Pak Tambu umur berapa? 50. Oh, iya. Pak Tambu baru 22 tahun. Iya. 74 tahun. Ya. 74 tahun kita sudah bisa lihat secara fisik seperti apa. Ini umur 90 tahun. Tentunya secara fisik pasti akan ada banyak penurunan kekuatan, ada banyak penurunan kecantikan, yang jelas ada begitu banyak penurunan kesuburan, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang perempuan yang seperti ini bisa mengalami kehamilan. Tetapi pemeliharaan kasih Tuhan itu luar biasa. Apa yang dia lakukan dan yang dia rencanakan tidak akan mungkin gagal. Sekalipun itu tidak mungkin bagi manusia, nonsens bagi manusia, tapi kuasa Allah telah membuat satu mujizat yang luar biasa. Abraham dan istrinya Sarah punya anak, dan anaknya ini kemudian berkembang secara luar biasa. Allah juga memakai satu keluarga yang namanya Elimelek dan istrinya yang namanya Naomi. Mereka keluar dari Kanaan
dan menuju ke satu tempat yang namanya Moab. Karena di Israel terjadi kelaparan hebat, mereka pergi dan keluar mencari sesuap nasi di tanah Moab. Tetapi apa yang terjadi? Elimelek meninggal, anak-anaknya juga meninggal. Dan kemudian Naomi kembali ke Kanaan bersama-sama dengan satu anak mantunya yang bernama Ruth. Ruth adalah seorang Moab, bukan keturunan Israel. Tapi saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan dalam kasih-Nya melintasi sejarah dan waktu, memilih satu keluarga, yaitu keluarga Ruth dan suaminya namanya Boaz, yang masih ada hubungan keluarga dengan Elimelek. Dari Ruth dan Boaz kemudian ada anak-anak yang sampai kepada Raja Daud. Allah memilih keluarga Daud untuk menjadi jembatan waktu, jembatan keturunan untuk menyelamatkan manusia. Dan sampailah Tuhan di dalam karyanya yang luar biasa besarnya memakai keluarga Yusuf dan Maria yang tercatat di dalam kitab Matius 1 ini. Ayatnya yang ke-16 mengatakan bahwa Yusuf dan Maria adalah turunan dari Daud. Saudara, dari semua rangkaian yang saya ucapkan ini telah memberikan kepada saya dan saudara pemahaman bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti walaupun jarak waktunya itu begitu panjang. Tidak akan pernah digagalkan oleh apapun juga. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan tentang keselamatan umat manusia yang sudah didesain, yang sudah diprogram sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Tuhan ingin memperbaiki terus, Tuhan ingin merenovasi terus, Tuhan ingin terus membuat sesuatu yang menjadi baru di dalam generasi manusia dan generasi manusia, dengan tujuan supaya manusia diselamatkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus dengan keluarga? Atau mengapa keluarga itu begitu penting bagi Tuhan untuk membawa manusia sampai kepada keselamatan? Yang pertama, saudara, saya harap saudara bisa sabar karena ini ada 5 poin. Ya, ada 5 poin. Biasanya 3 poin saja ya. 1, 2, 3. Ini 5 poin. Ya, kira-kira sampai jam 10:30 malam. 5 poin, saudara. Yang pertama, mengapa keluarga itu penting? Karena keluarga itu diciptakan oleh Allah. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25 mengisahkan bagaimana proses Allah menjadikan keluarga Adam dan Hawa. Adam adalah orang yang dibentuk dari tanah, debu dan tanah. Hawa adalah orang yang dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Dan keduanya menjadi satu, dipersatukan. Lalu kemudian menjadi suami dan istri. Keluarga itu penting karena Allah yang menjadikannya. Oleh sebab itu kenapa Allah datang di dalam keluarga untuk menyelamatkan manusia? Karena Allah yang jadikan keluarga. Kalau Allah yang menjadikan keluarga, Allah yang menciptakan keluarga, Allah yang dari dulu mendesain keluarga, itu berarti ada something, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di dalam keluarga. Walaupun itu berat. Ya, menjadi suami istri itu kan tidak mudah. Dulu waktu saya bercita-cita ingin menikah dengan calon saya, pacar saya dulu, ya, saya mimpi itu yang enak-enak saja. Yang saya mimpi itu indah-indah saja. Ya, istri saya dulu waktu itu saya masih ingat sekali beratnya itu 43 kilo. Saya pikir itu kapas. Ya, 43 kilo. Saya bilang sama dia, nanti kalau kita menikah,
agak digemukin dikit gitu ya, supaya kalau kita jalan kayak matching lah begitu ya, enak karena dia kurus sekali. Ya, saya juga waktu itu memang kurus, tapi saya tinggi ya. Dan saudara, ketika kami menikah, bayangan saya itu, aduh, saya punya satu istri cantik, putih, ya, bau, wangi maksudnya ya. Ada satu kebanggaan. Kenapa? Karena saya dulu takut menikah. Saya anak pertama, adik saya ada 5. Saya boleh dibilang terakhir menikah karena saya takut sekali menikah. Ya, saya takut menikah. Bagaimana menikah, kasih makan orang yang ada di samping saya, itu banyak pikiran-pikiran negatif. Jadi waktu istri saya tanya ketika kami pacaran di Surabaya, ya jalan kemana, kadang naik beca, ya kadang naik taksi, ya kadang jalan kaki gitu ya. Ya itu biasanya terlihat dari 3 ini. Naik taksi baru gajian, ya, naik beca pertengahan bulan, jalan kaki uang ada sudah, ya sudah habis. Kami biasanya naik taksi, ya, saya ingat istri saya katakan, kapan lamar saya? Kalau tidak percaya, seorang tanya istri saya, orangnya masih hidup ya. Kapan lamar saya? Saya kaget. Iya ya. Oh ini pacaran terus. Saya pacaran sama dia itu 4 tahun tanpa ada yang tahu. Ya, pokoknya diam-diam lah begitu. Apa nama saya? Saya berpikir, oh iya, saya harus betul-betul serius kalau mau pacaran sampai ke pernikahan. Dan akhirnya saya lamar. Saya sendiri datang. Ya pertama kali karena orang tuanya waktu itu nggak setuju. Ya karena dia tahu bahwa saya ini orang Indonesia, mertua saya orang generasi kedua di Indonesia, orang dari Chinese, dari Tiongkok. Nah saudara, begitu saya datang, ya mereka kaget. Tidak seperti yang dibayangkan. Saya orang Indonesia, tidak hitam, tidak keriting. Bahkan saya cukup bangga karena saya lebih putih dari bapaknya. Bapaknya termasuk kelompok Hitachi, hitam tapi Cina gitu ya. Dan kaget dia saya putih, waktu itu saya putih saudara ya. Sekarang juga masih ya. Wah, dan mereka akhirnya bisa terima saya. Tapi terus bayangan-bayangan tentang ketakutan menikah itu muncul. Tapi ketika jalani semuanya, saya menikmati. Saya kalau lihat istri saya tidur, ya saya bersyukur ada satu makhluk ya yang ada di samping saya, ya namanya Novi, seorang wanita, dan saya bersyukur sekali ya bahwa dari dia Tuhan sudah kasih saya seorang anak yang juga bagi saya itu ajaib, karena istri saya sudah tidak punya lagi indung telur satu, sehingga tingkat kesulitan untuk melahirkan itu sangat tinggi sekali. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya berpikir luar biasa sekali. Ya, kenapa saya punya istri? Kenapa saya punya anak? Dan ketika saya punya istri, saya punya anak, saya punya kebahagiaan tersendiri. Saya punya sukacita tersendiri. Dan saya mulai melihat bahwa semua ini Tuhan berikan kepada saya karena memang Dia yang menciptakan keluarga. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Kalau kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita harus bersyukur. Bukan hanya bersyukur saja, tapi seperti apa yang menjadi karakter Allah. Dia ciptakan manusia, Dia ciptakan keluarga, Dia yang pelihara, Dia yang jamin manusia. Maka saya dan saudara sebagai keluarga juga perlu harus mengasihi, menjamin, memelihara keluarga kita. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan keluarga, sama dengan artinya tidak mengakui keberadaan Allah yang menciptakan keluarga. Ada banyak orang yang membuang anaknya. Ada banyak orang yang membuang istrinya. Ada banyak keluarga yang membuang suaminya. Dan setelah itu menyesal karena suaminya diambil tetangga sebelah. Tapi sudah terlambat. Ya. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan keluarga, saudara.
itu apinya sama dengan kita menyanyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu cintailah keluarga, karena keluarga adalah ciptaan daripada Allah. Yang kedua, mengapa keluarga itu penting? Karena keluarga ini penentu masa depan institusi masyarakat yang lebih besar. Ya, saya ulangi lagi, karena keluarga adalah penentu masa depan institusi daripada masyarakat yang lebih besar. Saudara, ada seorang filsuf yang namanya Jean-Jacques Rousseau. Dia mengatakan bahwa keluarga itu adalah dasar dari masyarakat, dan masyarakat itu adalah dasar dari suatu negara. Jadi jangan main-main dengan keluarga. Tuhan buat keluarga dan ciptakan keluarga karena keluarga penentu daripada sebuah masyarakat yang lain yang ada di atas. Kalau keluarga tidak diberesi, kalau keluarga tidak dicintai, kalau keluarga tidak dibawa kepada sesuatu yang lebih baik, maka tentunya ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di sekitar ini. Mengapa Tuhan itu begitu memperhatikan keluarga? Karena Tuhan ingin keluarga ini akan menjadi satu kelompok sosial yang beres. Kenapa Tuhan memperhatikan dan mencintai keluarga? Supaya suatu bangsa yang berasal dari keluarga-keluarga itu akan juga menjadi beres. Saudara ingat ketika Tuhan bawa Abraham dan istrinya ke tanah Kanaan, mereka menjadi bangsa yang kemudian bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Dan sampai hari ini kalau saudara perhatikan, hampir semua produk-produk yang berteknologi tinggi itu berasal dari Israel. Kenapa demikian? Karena asal dari keluarga yang luar biasa cinta kepada Tuhan, yang Tuhan selamatkan dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan adalah keluarga yang kemudian bertumbuh berkembang dan kemudian menjadi berkat bagi dunia ini. Dan yang ketiga, saudara, kenapa keluarga itu penting? Karena Allah selalu hadir di dalam keluarga. Sebab keluarga itu adalah persekutuan kecil di dalam kelompok masyarakat kita. Kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20 mengatakan bahwa jika ada 1-2 orang yang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir bersama-sama dengan dia. Dan ini menunjukkan bahwa keluarga dari suami yang terdiri dari suami, istri, dan anak, kalau terus-menerus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengahnya. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan akan memberkati keluarga ini. Nah, itu sebabnya pentingnya apa yang disebut dengan kehadiran mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga ini adalah sebuah kegiatan yang mengakui keberadaan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam keberadaannya, menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Sehingga dengan demikian, saudara, keluarga ini terus akan hidup dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Penting sekali keluarga bagi Tuhan, bagi kita dan bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir lewat keluarga. Jangan abaikan keluarga. Ya, jangan abaikan kuasa Tuhan di dalam keluarga, karena Tuhan senantiasa berkarya di dalam keluarga. Yang keempat, saudara, keluarga adalah tempat pertama belajar dan mengajar tentang Allah dan cinta. Dalam kitab Ulangan, saudara, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, ada satu perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Baik kamu duduk, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu A, B, C, dan sebagainya,
Kamu harus mengajarkan anak-anakmu disiplin yang luar biasa dari bangsa Israel sampai hari ini masih diterapkan tentang bagaimana mengenal Tuhan melalui keluarga. Karena keluarga adalah wadah pertama anak-anak itu belajar tentang Tuhan dan cinta. Ada seorang filsuf yang namanya Aristoteles. Dia berkata bahwa keluarga adalah sekolah pertama bagi manusia. Dan ada seorang filsuf lain yang bernama Plato. Dia katakan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita belajar tentang cinta, pengorbanan, dan juga kesadaran, kesabaran. Dan ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya keluarga, satu wadah untuk saya dan saudara belajar dan mengajar di tempat ini. Dan yang terakhir, saudara, kenapa keluarga itu begitu penting? Karena Allah menggunakan keluarga untuk menyelamatkan dunia ini. Dan ini tertera di dalam kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-16. Di mana Matius 1 ayatnya yang ke-24. Di mana saudara perhatikan Yusuf ketika itu ingin menceraikan istrinya. Ya, karena dia belum berhubungan badan dengan istrinya, pacarnya, tapi pacarnya sudah hamil. Dia tidak ingin mencemari pacarnya. Dia ingin menceraikan secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan berbicara kepada dia bahwa apa yang terjadi bukan karena faktor manusia, tapi karena kuasa Allah. Yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Nanti kalau dia lahir, engkau namakan dia Yesus, yang artinya juru selamat. Sebab dia adalah Allah yang menyelamatkan, yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Lalu kemudian Yusuf bangun dari tidurnya dan mengambil Maria menjadi istrinya. Dan kemudian yang terjadi di dalam sejarah gereja Tuhan, Maria melahirkan Yesus. Dan Yesus kemudian menyelesaikan seluruh karya Allah yang luar biasa. Mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sehingga Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dari keluarga? Tuhan pakai keluarga. Tuhan gunakan keluarga agar supaya umat manusia mengalami pemulihan dan keselamatan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita meresponi keselamatan yang daripada Tuhan? Dalam catatan kitab Matius 1 ayat 24, kita perhatikan Yusuf, dia bangkit dari tidurnya, dia lakukan apa yang dia dengar. Artinya apa, saudara? Orang ini adalah orang yang luar biasa. Orang ini dipakai untuk menggenapi rencana Allah yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Orang ini betul-betul adalah orang yang dipakai, yang digunakan Allah di dalam menggenapi apa yang menjadi desain Allah tentang keselamatan manusia. Dan orang ini adalah orang yang taat dan percaya. Respon saya dan saudara hari ini terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam keluarga adalah taat dan percaya. Yosua di dalam pesan terakhirnya terhadap bangsa Israel, di dalam pasalnya yang ke-24, saudara perhatikan, dia tantang bangsa Israel. Hari ini kamu boleh mengambil keputusan. Apakah kamu percaya kepada dewa-dewa yang ada di Ur Kasdim sana?
Atau kamu percaya untuk menyembah dewa-dewa yang ada di seberang sungai sana? Silakan kamu ambil keputusan. Kalau kamu percaya yang di sana, silakan. Kalau kamu percaya yang di sana, silakan. Kalau kamu mau percaya kepada Allah, silakan. Tapi aku dan keluargaku, kami akan percaya dan menyembah Allah. Karena memang itu yang harus dilakukan keluarga kepada Allah yang menciptakan keluarga. Percaya dan taat. Menerima firman Tuhan sebagai kebenaran, bukan dongeng atau tradisi. Mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat tanpa ada tokoh lain dan dewa-dewa lain. Ini tindakan yang kita harus ambil agar supaya keluarga kita mendapatkan keselamatan, sejahtera, bahagia, dan diberkati secara luar biasa. Kita berdoa. Saya ajak saudara untuk menyanyikan satu pujian refnya saja. Besar anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah hadir di dalam dunia ini melalui keluarga, dan Engkau sangat mencintai keluarga. Engkau sangat menghargai keluarga, karena keluarga adalah desain-Mu, rancangan-Mu, ciptaan-Mu yang agung ya Tuhan. Dan Engkau menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi keluarga, mulai dari Taman Eden sampai dengan hari ini. Keselamatan yang daripada Tuhan hadir melalui keluarga. Dan biarlah ya Tuhan, kami menyadari bahwa keluarga kami adalah milik Tuhan, yang seharusnya kami serahkan secara penuh ke dalam tangan kasih. Baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, mantu kami, dan cucu-cucu kami, mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau selamatkan keluarga kami, supaya kami satu saat nanti ada di dalam keluarga besar kerajaan surga, di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ajarkan kepada kami sejak dini, supaya kami taat dan percaya kepada-Mu, menerima kebenaran-kebenaran-Mu, dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang membawa kami kepada keluarga besar kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kata-kata itu pendidikan banyak. Terima kasih kepada Bapak
Pendeta Erwin yang boleh menyampaikan khotbah Natal untuk kita semua. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan sebuah pujian yang sungguh romantis kalau menurut saya, karena pujian ini mengatakan ada loh cinta yang rela mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan semua orang. Cinta yang turun ke dunia untuk membuktikan kepada manusia, saya dan kita semua yang berdosa, bahwa masih ada keselamatan bagi kita dan masih ada kasih yang besar. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di sana, hanya kandang domba. Bayi Yesus lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukan harta, tetapi hati yang berkata yang benar, jauh lebih berharga. Dan kamu mau percaya Tuhan, kau beserta kami dan damai sejahtera
Mari kita akan menyaksikan liturgi respon Natal yang akan dibawakan oleh P2MI dengan judul Ke Dalam Tangan-Mu. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, kami adalah anak-anak muda pada zamannya yang tergabung dalam komisi P2MI, ya, akan menyanyikan satu lagu yang pada sangat lama sekali, lagu ini sekitar tahun 80-an, ya, dan saya masih remaja, tentunya ada sebagian yang sangat tidak kenal dengan lagu ini. Tetapi lagu ini sangat menginspirasi sekali. Yang menceritakan tentang bagaimana kasih Tuhan yang penebus itu mati dan menyelamatkan kita sekalian. Nah, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Kalau ada HP bisa direkam, ya, lalu dijadikan kaset, dijual, dibeli sendiri. Ya. Oke.
Terima kasih atas penampilan yang luar biasa. Sesuai pesan tadi ya Bapak Ibu, jangan lupa diliris masing-masing. Diliris ya, bukan dirilis. Tadi kan kita sudah menyampaikan, sudah melihat penampilan dari Bapak-Bapak. Nah, selanjutnya kita punya lagi nih komisi ibu-ibu yang gak mau kalah. Ya, jadi dari PWMI akan membawakan pujian yang berjudul Pohon Natal. Sungguh persembahan yang luar biasa. Ibu-ibu yang luar biasa juga energinya sudah menghibur kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan kembali menyaksikan untuk direspon Natal dari Banjarmasin berdoa. Terima kasih. Terima kasih.
kita semuanya. Kami dari Banjarmasin berdoa mengucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya. Saya percaya semua kita di tempat ini merasakan sukacita Tuhan. Amin. Kami dari Banjarmasin berdoa mau menyanyikan satu lagu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mengundang ya buat para pendoa yang ada di sini. Kegiatan kita setiap hari Kamis jam 16 WITA. Kalau basecampnya itu di Gatot Gereja GKII. Tapi nanti bisa di rumah-rumah gitu ya. Mungkin ada yang minta di rumahnya bisa gitu ya. Nah jadi kita selalu mendoakan bangsa dan negara, kota, keluarga, dan semuanya keluarga kita juga ya. Kita biarlah kami menjadi tiang doa dan semua kita di sini boleh menjadi tiang doa. Kita berdoa buat bangsa, buat kota, buat setiap keluarga-keluarga ya. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada semuanya, karena gereja biarlah berdampak di kota Banjarmasin ini dan kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, bahkan mereka yang belum percaya kepada Tuhan bisa percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita umat-umat Tuhan yang ada di kota ini. Mungkin itu saja sebagai perkenalan. Kami mau memuji, kami mau mengangkat satu pujian kepada Tuhan.
sejenak kita akan memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, bergetarlah di hadapnya, hai segenap bumi. Sambil kami bersama diajarkan, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Yesus jalan kebenaran. Dia
kesempatan di perayaan Natal ini Immanuel Banjarmasin kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terutama kami mempersembahkan tubuh dan roh kami ketika kami duduk bersama merayakan Natal, mengingat cinta kasih-Mu yang Engkau demonstrasikan melalui keluarga Maria dan Yusuf. Sehingga dengan ketaatan Maria dan Yusuf, keberlanjutan keluarga itu dalam gereja hari ini ditegakkan di seluruh dunia. Dan kami mengucap syukur untuk persembahan yang hidup yang kami serahkan kepada Tuhan. Oleh karenanya Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini, dan Engkau memberkati rangkaian perayaan Natal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahkan se-Indonesia. Jauhkan dari segala hal intoleran dan juga radikalisme yang mengganggu perayaan Natal ini. Biar dipatahkan dalam nama Yesus. Kau berikan kepada PGI pernyataan-pernyataan sikap dan kemampuan untuk menyatakan eksistensi gereja di negara ini. Berkati pemerintah dan berkati juga Presiden kami, terutama Wapres dan semua kabinet serta unsur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Masa raya Natal yang berbahagia, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Bawalah segala perkara-perkara rohani menjadi kekayaan bagi hidupmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, penyelamat hidup manusia, serta kekuatan sukacita dan penyertaan daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin.
Mari kita dengarkan kata sambutan dari panitia yang disambut oleh saudara kami Wiwin Fernandogea. Waktu dan tempat kami persilakan. Pemuda tampan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, selamat malam dan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita boleh berkumpul untuk merayakan hari Natal di gereja GMI Immanuel Banjarmasin. Atas nama pribadi, atas nama panitia, saya mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan dan jemaat. Terima kasih untuk seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Perayaan Natal ini mengingatkan kita akan kasih dan damai yang dibawa oleh kelahiran Yesus Kristus, di mana pada tema Natal kita pada malam hari ini yaitu telah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Semoga perayaan ini semakin mempererat kebersamaan dan iman kita serta membawa sukacita yang melimpah. Sebagai ketua panitia, saya pribadi memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama persiapan maupun pelaksanaan acara ini. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2026. Shalom. Terima kasih atas kata sambutan dari kedua panitia. Salam. Mewakili pengurus jemaat GMI Immanuel Banjarmasin, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat pemuda tamu undangan yang berbahagia. Pertama, kita sebagai keluarga tangguh boleh bersukacita untuk merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ini dari kekuatan bagi kita, bagaimana kita kembali ke norma dasar keluarga. Ternyata sebagaimana beberapa berita ini tadi, bahwa kekuatan negara itu keluarga. Mari kita sebagai anggota keluarga untuk berperan sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, dan menjadi keluarga inti. Rekan-rekan yang lebih khusus, jemaat, para mahasiswa yang kali ini juga merayakan bersama-sama kita, tentu untuk mengingatkan kembali keluarga-keluarga kita dimanapun berada, untuk selalu kita boleh selalu berkomunikasi agar keluarga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih atas kata-kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Wali Marbon. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari mewakili para undangan yang disampaikan oleh saudara Bangil. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Salam. Sepertinya saya kali pertama berdiri di sini dan kali pertama juga saya hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya
juga sepertinya bertemu dengan keluarga, di mana Pak Pendeta Jabe sendiri pernah melayani kami di Mahasiswa Toraja, dan saya juga dengan Pendeta Erwin satu organisasi di MPK dengan Ibu Supitri dan bersama rekan-rekan saya beberapa di sini saya lihat rekan-rekan dari GMKI. Mendadak sih saya diminta untuk menyampaikan sebuah sambutan. Satu dari saya bahwa kita memaknai Natal itu bukan sekedar bersenang-senang seperti itu, terutama yang kayak misalnya kayak kami sebagai perantau, kami hanya bisa mengandalkan adalah orang-orang tua kami di perantauan, walaupun bukan orang tua kandung maupun orang tua asli. Menarik dari 5 poin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin tadi mengenai tema Natal kita. Saya kira kelimanya ini ada poin keempat yang bisa menjadi pedoman bagi saya pada malam hari ini, bahwa keluarga itu adalah tempat yang utama untuk kita belajar. Terutama kita misalnya di keluarga besar GMI atau disingkat GMI, saya lihat ada sukacita yang luar biasa karena berkumpulnya anak muda. Berkumpulnya anak muda di sini. Karena biasanya sangat jarang dilihat kehadiran anak muda, kecuali di ibadah-ibadah yang memang ditentukan untuk komunitas pemuda. Saya kira sebuah sukacita yang luar biasa. Jadi terakhir tadi saya bahwa selamat merayakan Natal 25 Desember 2025 dan menyongsong tahun baru. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas kata-kata sambutan mewakili undangan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Allah Tuhan, kesempatan kita telah selesai, maka kita akan memasuki pada sesi istirahat, yaitu untuk menikmati konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Sebelum itu, kami meminta kesediaan Bapak Pendeta James Damani untuk membawakan kita ke dalam doa. Baik, kita berdoa ya. Sebelumnya kita mau makan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas sebentar kami nikmati hidangan makan malam, berkati menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Kami teringat orang-orang yang berada di daerah bencana Sumatera bagian utara yang dalam proses pemulihan, kesulitan juga Tuhan mereka untuk mencari makan. Berkati seluruh lembaga sosial dan juga negara, pemerintah hadir di sana untuk juga boleh berperan menolong mereka dalam kesulitan pangan. Kami teringat juga saudara kami di berbagai belahan dunia di dalam Natal ini kesulitan makan, Tuhan tolonglah mereka. Itulah sebabnya Bapak, ketika kami menikmati nasi dan lauk pauknya, kami teringat Tuhan telah memakai para petani, Tuhan juga memakai para nelayan ataupun juga para peternak, sehingga kami boleh menikmati hidangan yang bergizi tentunya, berkati kehidupan mereka. Sehingga kami tidak membiarkan satu butir nasi pun tersia-sia, karena kami mengingat begitu banyak orang telah berjerih lelah menanam padi sampai mengolah menjadi beras, sehingga kami hari ini dapat mengucap syukur dan berdoa bagi para petani supaya hidup mereka juga makmur dan sejahtera. Dan di antara kami sekian banyak orang ini, kami juga banyak anak-anak petani. Itulah sebabnya berkatilah para orang tua kami, berkatilah jemaatmu, berkatilah Kalimantan Selatan menjadi lumbung beras yang memberi kemakmuran, dan berkati gereja tentu di dalamnya. Kami sambut dengan ucapan syukur yang disediakan oleh panitia, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkati. Amin. Baik, sebelum itu kami mengangkat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ketika selesai menikmati konsumsi dan bubar dulu, kita masih ada acara yang paling seru atau ada
Iya live. Belum mati. Atau diselesaikan? Selesaikan aja.